kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Selesai. Oke. Di sini siapa aja nggak berangkat? Oke, kita absen dulu ya. Alhamdulillah semuanya nihil. Berarti kita mulai dengan materinya ya. Kita meneruskan materi yang kita bahas minggu lalu. Jadi pada materi kali ini Bapak akan membahas tentang lanjutan materi yang kemarin, yaitu masih di bab 3 tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Kemarin kita kan udah membahas tentang kedatangan Islam ke Nusantara, lalu Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi, yaitu Islam masuk istana raja. Apa yang maksud Islam masuk ke dalam istana raja? Dan kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kami berharap bisa menganalisis karakter kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Jadi kita itu di poin 38 ini menganalisis tentang karakteristik masyarakat yang ada di masa kerajaan terdahulu, dan juga kita bisa membuktikan bahwasanya terdapat prasasti atau contoh-contoh peninggalan yang masih ditemukan pada masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Yang kedua yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa saat ini. Jadi di sisi lain kita bisa terdapat membuktikan prasasti atau contoh-contoh bukti kerajaan pada masa lalu, kita juga dapat menyajikan dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai unsur budaya, nilai-nilai tokoh budaya yang berkembang pada masa itu, dan juga nilai-nilai keteladanan dari para pemimpin kerajaan-kerajaan pada saat itu. Ya, tepatnya pada saat pemimpin kerajaan-kerajaan pada masa Islam, khususnya di kerajaan Sumatera. Poin berikutnya yaitu, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama yaitu menganalisis proses akhir kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kita di sini menganalisis seperti apa sih perkembangan kerajaan Islam di Sumatera sendiri. Nah, itu kan dilatar belakangi dalam beberapa faktor atau beberapa penyebab. Nanti kita bahas dulu di materi. Yang kedua yaitu kita dapat menganalisis perkembangan kerajaan Islam di Sumatera. Nah, kita juga dapat menganalisis perkembangan kerajaannya di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Itu gimana sih perkembangannya dan seperti apa tantangannya dihadapi. Dan yang ketiga yaitu kita dapat menganalisis hasil kebudayaan kerajaan Islam di Sumatera. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui atau mencari keberadaan hasil-hasil kebudayaan atau peninggalan kebudayaan yang terdapat di kerajaan Sumatera. Contohnya yaitu yang berupa ukiran, mungkin uang logam atau kain atau ukir dan lainnya. Yang poin keempat, kita juga bisa menyajikan perkembangan kerajaan Islam di Sumatera dalam bentuk tulisan dan menerapkan nilai-nilai keteladanan. Nah, nilai-nilai keteladanan ini kita dapat ambil dari tokoh dan para pemimpin kerajaan Islam di Sumatera. Mungkin ada beberapa tokoh yang menjadi inspirasi kalian, mungkin dalam nanti kalian akan mewujudkan sesuatu yang akan mereka ceritakan. Lanjut. Nah, poin berikutnya saya tangan dulu ya. Jadi kerajaan di Nusantara itu dibagi dalam beberapa wilayah. Yaitu pertama adalah kerajaan Islam di Sumatera, ada kerajaan Islam di Jawa, ada kerajaan Islam di Kalimantan, kerajaan Islam di Sulawesi, kerajaan Islam di Maluku Utara, kerajaan Islam di Papua, dan kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Itu kelompok
itu kelompok dari beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Nah, hari ini yang kita akan bahas yaitu tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Berarti khusus di Pulau Sumatera ya. Nanti kerajaan Islam di Jawa, Kalimantan, Sulawesi kita bahas pertemuan berikutnya. Oke, bisa dimengerti. Nah, di dalam kerajaan di Sumatera juga ada beberapa kerajaan yang di dalamnya. Nah, itu juga dibagi menjadi 6 kerajaan. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Islam di Riau, kerajaan Islam di Jambi, kerajaan Islam di Sumatera Selatan, dan kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kita masuk materi yang pertama ya, yaitu tentang kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu pertama kali didirikan oleh Nazimuddin Al-Hamil. Nah, itu pada tahun atau abad ke-13. Nah, di sini Nazimuddin Al-Hamil itu adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1283 sebelum Masehi untuk merebut pelabuhan Kembayat di Gurajat yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran atau barang-barang perdagangan di timur. Nazimuddin Al-Hamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara, dan gak lain dan bukan, yaitu tujuannya utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan dari rempah-rempah, lada, dan juga lainnya. Nah, kemudian Kesultanan Pasai ini juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih sekitar di kota Lok Semawe dan Aceh Utara, yaitu terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. Beliau mengangkat Marah Silu sebagai Raja Pasai pertama. Setelah naik tahta, Marah Silu berganti nama dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Jadi dulu ini Sultan Malik As-Saleh itu belum masuk Islam ya. Jadi setelah diangkat, beliau menjadi raja, dan kemudian beliau itu berganti nama atau mendapat gelar, yaitu gelar Marah, gelar Sultan Malik As-Saleh. Nah, kemudian masa akhir pemerintahan Sultan Malik As-Saleh sampai beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian Sultan Malikul Saleh merupakan sultan pertama kerajaan Islam pertama di Nusantara. Jadi kerajaan Pasai ini adalah atau bisa dibilang kerajaan pertama Islam yang didirikan di Nusantara. Jadi mereka bisa dibilang sebagai pelopor kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Jadi yang pertama kali itu kerajaan Pasai, yang sultannya yang bernama Sultan Malik As-Saleh. Nah, lanjut. Sultan Malik As-Saleh salah satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13 dahulu. Maka beliau mulainya bernama Meurah Siliu. Akhirnya bergelar Malik As-Saleh yang artinya Malik yang saleh. Ia adalah keturunan dari Suke Imeum Peuti. Suke Imeum Peut adalah sebuah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau Meurah bersaudara dan berasal dari Moh Pamer, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pro-Islam. Di antaranya yaitu Maharaja Sari Prohela, yang mendirikan kerajaan Pairulak di Aceh Timur, Sahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jompa di Bereun, Sahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidie, dan Sahir Nuwi yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian nama Malik Saleh ini diabadikan sebagai bandar udara Malikus Saleh dan Universitas Malikus Saleh atau Inmala di Aceh Utara.
Itu sedikit tentang penjelasan sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ya. Kita lanjut ke pusat pemerintahan Kerajaan Pasai itu seperti apa sih? Nah, di sini pusat pemerintahan Kesultanan Pasai yaitu terletak di antara Kreung Jambu Aye atau yang lebih dikenal pada saat itu Sungai Jambu Air dan Kreung Pasai atau Sungai Pasai. Aceh Utara menurut Ibnu Battuta. Nah, jadi Ibnu Battuta ini pernah ke kerajaan atau ke pusat pemerintahan Pasai dan menurut beliau dia itu menceritakan tentang sistem kerjaannya ya. Di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Battuta itu menghabiskan waktu sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tetapi telah memagari kotanya dengan kayu. Jadi sekeliling atau bentengnya itu tidak terbuat dari batu ya, kebanyakan itu terbuat dari kayu. Yang di sini kayunya ada beberapa ukiran-ukirannya. Nah, itu merupakan nama atau hasil budaya dari kerajaan Pasai. Lanjut yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Nah, kemudian pada kawasan ini kerajaan ini terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh sungai tawar yang bermuara ke laut. Nah, jadi di kerajaan Pasai ini terdapat masjid dan pasar yang dilalui oleh sungai tawar yang bermuara di laut. Mahuan menamakan walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik, sehingga penamaan Laut Sumawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar kemungkinan berkaitan dengan ini. Kemudian dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, sah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digaris dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kemudian Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik As-Sahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik As-Sahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Zaid Abidin Malik As-Sahir atau Kerajaan Bedir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dan dari Pasai. Sementara itu Pasai juga disebutkan memiliki memiliki sebutan hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengibatkan Sultan Pasai terbunuh. Jadi itu sedikit penjelasan tentang berdirinya sejarah kerajaan Pasai ya. Kurang lebih seperti itu. Dimulai dari yang namanya Sultan Malik As-Saleh, yaitu mendirikan kerajaan Pasai yang pertama kali. Lalu kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Itu sedikit penjelasan tentang kerajaan Pasai. Nah, kemudian ada 6 sultan di Pasai. Yang pertama yaitu Sultan Malik As-Saleh atau yang dikenal dengan Meurasilu. Nah, ini salah satu pendiri Samudra Pasai yang berkuasa pada tahun 1267 sampai 1297. Kemudian diteruskan oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir atau Muhammad. Catatan peristiwanya yaitu di Sultan Al-Malik Az-Zahir ini sudah mulai atau memperkenalkan koin emas sebagai perkenalan, gitu. Itu beliau berkuasa di kerajaan Pasai sejak tahun 1297 sampai 1326. Sultan Malik As-Zahir. Kemudian ada Sultan Ahmadi. Nah, di sini di dalam
Kesultanan Sultan Ahmadi ini sudah melakukan penyerangan ke kerajaan Karangbaru Tamiang. Jadi di sini sudah sudah melakukan penyerangan terhadap kerajaan Karangbaru. Itu beliau berkuasa sejak tahun 1326 sampai dengan 1330, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian ada sultan yang keempat, yaitu Sultan Al-Malik Az-Zahir II. Nah, ini sultan ini yang pertama kali dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Beliau berkuasa sejak tahun 1330 kurang lebihnya sampai 1349. Kemudian ada Sultan Zainal Abidin satu. Nah, di dalam Sultan Zainal Abidin ini beliau menjabat dan beliau diserang oleh kerajaan Majapahit pada waktu itu. Nah, itu beliau berkuasa pada tahun 1349 sampai dengan 1406. Kemudian yang ke-6 ada Ratu Nahrasiyah. Nah, di dalam penguasaan Ratu Nahrasiyah ini, kerajaan Pasya itu mengalami kejayaan sangat pesat di dalam Ratu Nahrasiyah ini. Bisa dikatakan masa kejayaan Samudra Pasya itu ya pas berkuasanya Ratu Nahrasiyah ini. Beliau berkuasa pada tahun 1406 sampai dengan 1428. Nah, itu tentang sedikit ulasan tentang kerajaan Pasai, latar belakang dan para pendirinya. Lanjut kita ke Asia Darussalam ya. Jadi kerajaan Asia Darussalam ini merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah atau yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Yang kemudian Kesultanan Aceh itu terletak di utara Pulau Sumatera dan di ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dan sultan pertama yaitu adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada abad 1 Jumadi awal 1913 Hijriah atau pada tanggal 68 September 1507. Kemudian bersejarah yang panjang, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa. Jadi didirikannya Aceh ini mengutamakan dengan sistem pendidikan seperti militer, yang nanti cikal bakalnya akan berkomitmen dalam urusan menentang imperialisme bangsa Eropa. Jadi tujuan itu dibangunnya sistem pendidikan militer di Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian, sistem pemerintah yang teratur dalam sistematik mewujudkan pusat-pusat pengajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Jadi udah dari dulu ya Kesultanan Aceh Darussalam itu sudah dari dulu menjalin hubungan dengan diplomatik di beberapa negara. Kita lanjut ke bagian perangkat pemerintah sultan. Di dalam pemerintahan Sultan Aceh ini terdapat penguasa atau raja sultan yang berkedudukan. Di dalam Kesultanan Aceh ini juga terdapat beberapa nama ya. Contohnya gini, kalau di sini kan istilahnya menteri, pejabat, bupati, gubernur segala macam. Nah, di Kesultanan Aceh ini juga terdapat nama-nama seperti itu. Tapi mereka tuh menyebutnya bukan seperti menteri ya. Nama lainnya yaitu, tapi punya sama di sini. Yang pertama yaitu perangkat pemerintah sultan mengenai berdasarkan namanya. Berikut adalah badan. Nah, di sini ada nama badan pemerintahan masa sultan di Aceh. Yang pertama yaitu Balai Rongsari. Nah, ini artinya yaitu lembaga yang dipimpin oleh sultan sendiri, yang anggotanya terdiri dari Hulu Balang 4 dan Ulama 7. Lembaga ini bertugas membuat rencana dan penelitian. Yang kedua, Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang dipimpin oleh
Kadil Malikul Adil yang beranggotakan 73 orang, kira-kira semacam Dewan Perwakilan Rakyat sekarang. Ada juga Balai Gading yang lembaga yang dipimpin oleh Wazir Muhadan orang kaya Laksamana Sri Perdana Menteri. Termasuk dalam anggota Majelis Muhammad Rakyat yang diangkat. Ada juga Balai Furdah yaitu lembaga yang mengurus hal ikhwal ekonomi. Berikutnya ada juga Balalak Samana yaitu lembaga yang mengurus hal ikhwal angkatan perang. Jadi tiap ikhwal itu punya nama dan tugasnya masing-masing. Jadi itu seperti sistem pemerintahan ya. Balai Majelis Mahkamah yaitu lembaga yang mengurus hal ikhwal kehakiman atau pengadilan. Kemudian terakhir yaitu Balai Baitul Mal yaitu lembaga yang mengurus hak ikhwal keuangan dan perbendarahan negara. Nah, itu nama-nama badan pemerintahannya ya. Nah, berikutnya yaitu di Kesultanan Aceh juga ada yang ada nama-nama badan pemerintahan. Juga terdapat beberapa pejabat tinggi di Kesultanan Aceh. Di antaranya yaitu Sah Bandar. Nah, itu berfungsi atau tugasnya itu mengurus perdagangan di pelabuhan. Ada lagi Tengku Kadil Malikul Adil, semacam hakim tinggi. Kalau sekarang itu semacam hakim ya, hakim di pengadilan ya. Jadi dulu namanya Tengku Kadil Makimul Adil. Yang ketiga yaitu ada Wasir Maraja Mangkubumi. Nah, ini pejabat yang mengurus segala hulu balang atau kira-kira kalau sekarang itu di namanya itu Menteri Dalam Negeri ya, hulu balang. Yang keempat ada Wasir Sri Maharaja Gura. Yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil hasil dan pengembangan hutan. Nah, kalau sekarang ini kira-kira ini disebut Menteri Kehutanan, Perhutani gitu. Yang kelima Tengku Purban Khatibul Muluk yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretaris negara termasuk penulis surat resmi kesultanan dengan gelar lengkapnya Wazir Rahmat Setia atau Kerukaun Khatibul Muluk. Kira-kira kalau sekarang bisa disamakan dengan kesekretariatan negara. Sekretaris negara. Nah, itu sedikit sejarah tentang kerajaan Aceh Darussalam beserta jajaran Departemen Pemerintahan dan pejabat tingginya. Kita ke kerajaan Islam Riau. Nah, Islam Riau sendiri adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Nah, Kesultanan Riau ini didirikan dibuatan oleh raja kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723. Setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tanah Johor, dalam perkembangannya Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat. Nah, di sini sebelum adanya perebutan di tanah Johor, kemudian Sultanan Islam di Riau ini lahir sebagai Kesultanan Siak yang muncul sebagai kerajaan bahari. Nah, kerajaan ini muncul sebagai kerajaan bahari itu yang kuat gitu loh, di Kesultanan Riau. Kemudian dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Melayu di tengah tekanan imperialis Eropa. Nah, kerajaan bahari yang kuat ini menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dalam pesisir Sumatera dan semenanjung Melayu. Kemudian kata Siak Sri Indrapura secara harfiah dapat bermakna pusat kota raja atau yang taat beragama. Nah, kemudian dalam bahasa Sanskerta Sri berarti bercahaya dan Indra atau Indra dapat bermakna raja, sedangkan Pura dapat bermaksud dengan kota atau kerajaan. Siak dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam. Orang Siak ialah orang-orang yang ahli agama Islam. Kalau seseorang hidupnya tekun beragama dan dikatakan sebagai orang Siak. Nah, di sini orang-orang Siak itu orang-orang yang
hidupnya atau orangnya itu sebagai ahli agama Islam. Dan pada saat itu sebutannya yang pas buat orang-orang seperti itu adalah orang Syiah gitu loh. Jadi orang-orang yang ahli dalam agama, terutama agama Islam, namanya orang Syiah. Kemudian nama Syiah ini dapat merujuk kepada sebuah klaim di kawasan antara Pakistan atau India. Siag atau Siag yang bermaksud pedang. Masyarakat ini dikaitkan dengan bahasa asli masyarakat nomaden yang disebut oleh masyarakat Romawi dan diidentifikasikan sebagai Sakai oleh Strabo, seorang penulis biografi dari Yunani. Kemudian berkaitan dengan ini, pada sehilaran sungai Siak sampai hari ini masih dijumpai masyarakat terasing yang dinamakan sebagai orang Sakai. Bukan Sakai narkoba ya, beda lagi. Kemudian dalam pemerintahannya, Dewan Menteri bersama dengan Sultan menetapkan undang-undang serta peraturan bagi masyarakat. Dewan Menteri ini terdiri dari pertama itu Datuk Tanah Datar, Datuk 50, Datuk Pasir, dan Datuk Kampar. Itu nama-nama Dewan Menteri di Sultanan Riau. Kemudian kita lanjut yang keempat kita lanjut ke kerajaan Islam di Jambi ya. Wilayah Jambi itu dulunya merupakan wilayah kerajaan Melayu, bisa dikatakan masih dalam kerajaan Melayu, dan kemudian menjadi beberapa bagian dari penduduk wilayah Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Nah, pada abad ke-14, Jambi merupakan pasal Majapahit dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan 18. Kemudian berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah itu. Pada tahun 1016, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera Selatan setelah Aceh. Nah, kemudian nama-nama sultan dari Jambi ada Sultan Pangeran Dipati Cakraningrat bin Sultan Abdul Muhyi atau Sultan Kiai Gede di Jambi. Itu berkuasa pada tahun 1687 sampai dengan 1696. Kemudian dilanjutkan dengan Pangeran Ratu Raden Khalid atau Sultan Abdul Rahman. Itu berkuasa pada tahun 1690 sampai dengan 1721. Yang ketiga ada Sultan Ahmad Saibuddin. Itu berkembang pada tahun 1770 sampai dengan 1790. Yang keempat ada Mas'ud Badruddin bin Ahmad atau Sultan Ratu Seri Ingalaga. Itu berkuasa pada tahun 1790 sampai dengan 1812. Kita lanjut ya. Yaitu tentang kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Jadi kan udah Jambi, sekarang Sumatera Selatan. Di Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang atau Sumatera Selatan sekarang namanya. Sultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuna Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659 dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sayang sekali ya, pemerintahannya itu dihapuskan atau diperangi oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Muhtimin Sayyidil Iman adalah pendiri Kesultanan Palembang Darussalam sekaligus menjadi sultan pertama. Namanya sebelum bertahta ia Pangeran Kusumo Abdurrahim. Ia memerintah antara tahun 1659 hingga 1706. Setelah memerintah, nama panggilan lainnya Kiai Mas Edi. Gelar Kiai Mas menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Raden Husein, putra Pangeran Arya Damar, Adipati Palembang, yang memerintah pada periode tahun 1455 sampai dengan 1586. Kemudian
Selanjutnya oleh Kesultanan Palembang dipimpin oleh 11 orang keturunannya sampai pada pemimpin terakhir yaitu Ahmad Najmuddin Prabu Anom atau yang kita kenal sebagai Pangeran Kromodjoyo atau Raden Abdul Azim Purbolinggo. Itu tentang Sumatera Selatan. Sekarang kita ke kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kerajaan Islam di Sumatera Barat menurut Tanggo Minangkabau pada periode abad ke-1 hingga abad ke-16 banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil di selingkaran Sumatera Barat. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kesultanan Kuntuh, Kerajaan Hadis, Kerajaan Si Guntur, Kerajaan Pasumayan Koto Batu, Bukit Batu Patah, Kerajaan Sungai Pagu, Kerajaan Indrapura, Kerajaan Jambu Lipo, Kerajaan Traguang, Kerajaan Dusun Duo, Kerajaan Bungos Tangkai, Kerajaan Taluk, Kerajaan Kinali, Kerajaan Parit Batu, Kerajaan Pulau Kunjung dan Kerajaan Pagarung. Kemudian kerajaan-kerajaan ini tidak pernah berumur panjang dan biasanya berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar Melayu dan Padang. Jadi kebanyakan di daerah Sumatera Barat ini terdapat beberapa kerajaan, namanya beberapa kerajaan kecil yang itu bisa dikatakan masih di bawah kerajaan-kerajaan besar yang ada di Sumatera. Nah itu kerajaan yang di Sumatera Barat, maksudnya kerajaan Barat khususnya kerajaan-kerajaan kecil gitu loh. Dan mereka tuh tidak berumur panjang ya, mungkin beberapa abad tidak, karena tidak berumur panjang, maka akhirnya bisa dikatakan masa pemerintahannya itu tidak berkuasa itu tidak sepenuh dengan kerajaan atau kalah dengan kerajaan besar gitu loh, khususnya di kerajaan Sumatera Barat. Nah itu tadi sedikit tentang penjelasan sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera ya. Kita sudah mengenal dari Samudra Pasai, Darussalam, Kerajaan Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Sekarang Bapak punya games seperti apa? Jadi gini, games ini Bapak namai spinner pintar atau jarum pintar. Intinya seperti jam segini ya. Cara mainnya gampang. Yang sebelumnya kalian bentuk kelompok 6 kelompok ya. 6 kelompok loh, bukan satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ingat ya, 6 kelompok. Silakan. Sudah. Bapak jelaskan cara mainnya. Di sini ada jarum, ya, ini ada jarum. Kemudian ada tulisan warna merah, biru, hijau, sama merah muda. Nah nanti perwakilan dari tiap kelompok menuju ke depan dan memutar spinner ini. Nah nanti kalau jarumnya berhenti di angka hijau, Bapak sudah menyiapkan teka-teki atau soal yang harus kalian pecahkan. Tenang aja, sama juga bagian. Bapak sengaja membuat 8 teka-teki. Kenapa Bapak bikin 8? Karena nanti kalaupun ada yang kurang, kita bisa nambah. Masih 2 tersisa. Begitu kan ya? Ya, untuk mempersingkat waktu silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Setelah kalian berkeseruan memainkan game yang tadi, game spinner pintar ini, jadi kita menjadikan wawasan kita lebih paham ya tentang
berdirinya atau proses yang melatar belakangi kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Kita sudah belajar tentang sejarah, perkembangan, kemudian kita juga telah belajar mengenai keteladanan para tokoh-tokoh atau pemimpin kerajaan Islam di Nusantara. Maksudnya kerajaan Islam di Samudra. Maksudnya kerajaan, kita juga sudah mempelajari tentang keteladanan atau keteladanan para tokoh-tokoh pemimpin kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Mungkin berbagai macam latar belakang atau berbagai macam alasan tentang proses berdirinya sejarah pada tiap-tiap kerajaan yang ada di Sumatera. Antara proses kerajaan Samudra Pasai dengan Aceh Darussalam berbeda. Kemudian antara berdirinya kerajaan Aceh Darussalam dengan kerajaan Riau atau Sumatera Selatan juga berbeda. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada yang namanya perpecahan, pembagian wilayah, dan lain sebagainya. Itu sejarah berdirinya kerajaan. Nah, kemudian kita juga tadi telah belajar tentang perkembangan ya. Perkembangan dalam beberapa kerajaan yaitu meliputi ekonomi, kemudian budaya, kemudian sosial masyarakat. Nah, dari sini pertumbuhan ekonomi di kerajaan Islam di Sumatera itu berbeda ya. Ekonominya ada juga nih bedanya, tiap kerajaan itu juga berbeda. Ada yang namanya uang logam, ukir, juga ada lagi yaitu namanya piring ukiran. Intinya setiap kerajaan itu berbeda, nilai budaya, nilai ekonomi, dan juga sosial. Nah, yang berikutnya itu keteladanan tokoh. Kita jadi lebih mengenal tentang beberapa tokoh yang ada yang memimpin kerajaan Islam. Banyak sekali sifat-sifat yang kita teladani. Yang pertama yaitu kita bersikap jujur, terus berusaha, penyabar mestinya ya, penyabar, semangat apapun yang kita sedang hadapi, dan sifat ketokohan dan lainnya. Mungkin pertemuan untuk hari ini cukup ya, sampai sini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini kita akan berpetualang ya. Kita akan berpetualang menelusuri apa aja sih yang terdapat di kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Mungkin ini ya, itu dulu dari saya. Sekiranya ada kalimat atau ada penjelasan yang kurang jelas, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.